Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah, jadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin memutus mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas tentang berita politik hari ini. Saya akan sajikan kepada kalian cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk bertujuan agar supaya kalian semua bisa mendapatkan informasi dan sedikit edukasi tentang jalannya perpolitikan kita. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Yang pertama nih teman-teman ya, Hakim MK terlambat minta cepat pula. Oh ya, gimana ini? Kita lihat. Wah, gimana? Lawyer senior kok identitasnya beda-beda. Tolong infonya dong netizen yang budiman. Kata Pak Hakim yang mulia itu lawyer senior, cuma jujur gue nggak tahu, mungkin ada yang kenal. Aku juga nggak kenal. Kalau Om Hotman Paris, Om Oce, Oto, itu kenal semua. Tapi kalau yang lagi diri itu baru asli gue nggak kenal. Dia mantan pengacara Sambo itu Pak. Diperintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Lampung. Riau ya. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih yang mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan sini Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti ya. Nah, dicek tuh. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau pingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Siapa? Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini. Demi kebenaran, berarti Anda pembela kebenaran. Apakah Anda satria baja hitam? Demi kebenaran katanya, takut nyawa saya terancam. Bilang aja supaya bukti Anda itu semakin diperkuat. Ini ditanya nama nggak mau sebut, alasan takut dan seperti itu ya. Demi kebenaran, tapi ditanya nama polisinya malah nggak jawab. Lah Anda dihadirkan sebagai saksi untuk apa? Untuk ngelawak? Next Silakan Pak Mirsa, dijawab yang terkait, yang bisa dijawab atau tidak, jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula. Terima kasih. Pak Mirsa, dijawab apa yang dari KPU tadi tidak mengajukan pertanyaan. Satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab nanti mau dijawab. Kepada 5 saksi fakta. Dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi.
karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH, Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku, dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, Menyala satu lagi, abangku. dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Silakan Pak Mirsa dijawab yang terkait yang Sakit bisa kepala. dijawab atau tidak, jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula. Dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris. Saya nggak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum. Dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 huruf B nomor 2 disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 Yang mulia, terkait. mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi soalnya dia. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi, kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja kalau soal Izin itu yang kan. mulia. Sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya Yang mulia, pengawasan. Ya, itu kan kesimpulan. Bapak Kami tidak perlu keberatan. kesimpulan. Ya, Karena Bapak saksi. ya statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Ya kan Pak? Luar biasa. Menyala Pak Hotman Paris ini bakal MVP nih kayaknya. Luar biasa. Semakin hari semakin seru untuk kita saksikan bersama-sama. Yang bohong bakal ketahuan. Yang tidak tahu dan tidak paham sebenarnya dalam hal persidangan seperti tim kuasa hukum 02 ini benar-benar akan terlihat dan dipermalukan seperti ini ya. Teman-teman, ini semakin seru saja untuk kita saksikan bersama-sama. Next ya. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya, lucu ya. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucap. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar Undang-Undang Korupsi Bansos, Menyala melanggar memang. Undang-Undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Undang-Undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Jadi begini, Bukannya nangis malah tadi ketawa. juga Miss Ahli menerangkan bahwa satu pejabat
penyelenggara negara atau itu tidak bisa mengambil satu kebijakan berdasarkan vonis pengadilan. Bilang putusan itu vonis dalam bahasa Belanda. Pak Kaligis itu lebih tua dari saya, bahasa Belandanya jauh lebih bagus dari saya. Iya, Pak Kaligis bisa terangkan nanti vonis itu artinya apa dalam bahasa Belanda. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan vonis karena tidak mengadili orang. Dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan dia membatalkan bunyi undang-undang ya pemilu dan mengatakan bahwa calon wakil presiden itu boleh ya di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilu kada, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu sama sekali bukan vonis ya. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang itu mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang dan karena itu dia bisa dilaksanakan. Itu bukan vonis pengadilan. Kalau vonis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor, beda sama sekali pengertiannya. Jadi saya juga agak heran ya ahli dihadirkan ke sini tapi kurang memahami persoalan begitu simpel ya. Ketika zaman dulu kita belajar hukum bicara vonis itu belum ada ini Mahkamah Konstitusi ini. Jadi itulah pengertian vonis dalam bahasa Belanda tapi dalam konteks sekarang sudah jauh berbeda pengertian. Barangkali Pak, ini tambahkan Pak Kaligis, tolong jelasin istilah vonis ini Pak. Di sini Pak Kaligis cerita. Dari tadi banyak saya di kontak wartawan selalu pertanyaannya mengenai soal bansos. Dan ini selalu menarik kali ya. Jadi soal bansos tadi itu sudah dijelaskan persidangan. Ada ahli menceritakan tentang teori pork barrel. Di mana dalam teori ini katakan bahwa ada upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu. Lantas saya tanya dalam persidangan, ini kan bansos kan dibuat dalam satu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah, kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik, ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya, ya kan? Nah, pemerintah dan Pak Jokowi dituding-tuding sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang bansos salah nggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh, kalau sudah undang-undangnya harus dijalankan, kalau bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu. Itu aja. Pak Kaligis. Pak Oce. Satu terakhir dari Hotman. Hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas Sirekap. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal Sirekap. Sirekap itu sah karena mereka ternyata hanya riset-riset pribadi dari yang mengaku ahli. Agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap Sirekap. Itu tidak mereka lakukan hari ini. Makanya saya semakin ketawa terus lihat mereka berdalih-dalih. Apalagi Pak Bambang saya dia ngomong gua ketawa melulu. Vonis uitspraak, Pak. Uitspraak kalau vonis. Jadi kalau putusan nomor 90 itu erga omnes, final and binding. Kemudian tadi ada tuduhan-tuduhan deceit, penipuan. Ada tuduhan-tuduhan Presiden Jokowi penjahat katanya. Itu kan mesti melalui undang-undang. Karena sumpah presiden pasal 9 adalah taat undang-undang. Melanggar undang-undang adalah kejahatan jabatan. Tapi itu mesti melalui vonis, melalui acara. Itu diatur di bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 413 sampai dengan 437. Silahkan lihat pasal 421. Kejahatan jabatan itu kalau kita menabrak undang-undang. Ini mereka sekali lagi cuma omon-omon. Terima kasih. Kalau saya beda, di awal persidangan ini teman-teman semuanya ya. Jadi semakin hari kita semakin menarik saja untuk membahas. Saking kita mendapatkan keseruannya, kita juga bisa belajar dari mereka ini tentang bagaimana sebenarnya undang-undang yang berlaku, bagaimana sebenarnya apa yang mereka sampaikan ini itu benar-benar memberikan sedikit wawasan buat kita agar supaya sedikit perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit untuk mengerti bagaimana sebenarnya undang-undang kita ini berjalan. Semuanya harus ada keterikatan dengan undang-undang dan pasal-pasal yang berbunyi di dalamnya. Tidak hanya sekedar omon-omon doang seperti yang disampaikan. Ya, saya berharap kalian juga bisa merasa terhibur dan juga sedikit mendapatkan wawasan dari hal ini. Semakin seru dan semakin kita bisa melihat mereka yang mengatakan Pak Hotman Paris akan menangis, malah sebaliknya. Beliau hanya ketawa-ketawa saja.
Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless you guys. Bye.